Kemarin Guru Gembul membuat pernyataan yang menggelitik kita untuk menanggapi karena beliau juga mengatakan kalau tidak setuju silahkan berargumentasi. Satu yang saya kurang setuju itu pernyataan Guru Gembul menyatakan Imam Ghazali stres, depresi hingga hampir mati. Dia pikir Imam Ghazali itu seorang remaja labil yang kalah ngeslot, kemudian depresi, kemudian bunuh diri. Jauh sekali ya. Imam Ghazali itu dari kecil ditempa dengan keras, dengan seorang ayah yang luar biasa soleh, kemudian juga berguru di berbagai ulama-ulama yang mumpuni. Kemudian beliau juga menulis banyak kitab sebelum menulis Ihya Ulumuddin. Lalu bagaimana bisa sebelum menulis Ihya Ulumuddin beliau stres, depresi, kemudian hampir sampai mati? Itu sebuah trik gimmick dari Guru Gembul untuk menarik pendengar ke ceritanya. Itu gimmick seperti itu ya bolehlah, silahkan untuk mencari cuan, tapi ya jangan menghinakan seorang ulama hujjatul Islam lah. Dikira Guru Gembul itu seorang al-imam hujjatul Islam, Imam Ghazali seorang remaja labil, stres, depresi hingga hampir mati. Itu menurut saya berlebihan sih, tapi ya silahkanlah, karena di negara ini kan bebas mau ngomong apa saja. Selagi tidak ada keluarga Imam Ghazali yang menuntut ya boleh-boleh saja. Cuma kalau kita punya adab ya jangan begitulah. Oke, lanjutlah. Apakah itu saya fitnah? Enggak ya, itu Guru Gembul asli nih. Ini videonya ini. Sekitar tahun 1100 itu ada seorang ulama yang nangis-nangis, resah, sedih, ketakutan, panik, dan rasa sakitnya itu, penderitaannya itu hampir membuat dirinya meninggal dunia gara-gara stres dan depresi pada waktu itu. Apa yang dia keluh? Gara-gara stres dan depresi. Gara-gara stres dan depresi, ingat itu di situ. Jadi saya hanya menanggapi ya, itu tidak benar. Entah Guru Gembul itu ngehalu dari mana, mungkin muncul di pikiran-pikirannya seperti mendapatkan mendapatkan apa lagi itu ya. Nggak ada lah dalam literasi itu, nggak ada lah, kecuali literasi ngabur. Resahkan pada waktu itu, yaitu kenapa kaum muslimin meninggalkan agamanya. Keresahan itu kemudian mendorong dia untuk selama 2 tahun menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal, yang sampai sekarang selalu dipajang sama ustadz-ustadz kampung kalau lebaran, yaitu apa? Kitab Ihya Ulumuddin. Dipajang di ustadz-ustadz kampung. Untuk Ihya Ulumuddin ya kita akui lah, banyak diantara ustadz-ustadz itu yang memasang kitab-kitabnya di ruang tamu. Hanya itu bisa dimaklumi ketika dokter saja berani mengaku, ini loh saya dokter. Kenapa ulama tidak berani mengaku, ini loh saya ulama, menguasai kitab ini. Ya mungkin tujuannya seperti itu, nggak masalah. Hadis bini mah nggak apa-apa, lanjut asal niatnya bener ya. Dan orang yang tadi sedang resah itu namanya adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Nah, Al-Ghazali itu bertanya-tanya kenapa kaum muslimin tidak belajar agama, tidak mendalami ilmu agama. Makanya dia bikin kitab Ihya Ulumuddin, membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Karena di tahun 1100 itu dia melihat tidak banyak kaum muslimin yang belajar agamanya. Nah, keresahan itu sampai sekarang masih terjadi. Jadi kaum muslimin itu nggak belajar agama sama sekali, dan itu akhirnya merusak tatanan dunia gitu. Lah, belajar agama kita di sekolah, di pesantren nggak, Baraya? Jadi coba ini cek ya, silakan Baraya setuju atau enggak, tapi berargumentasi bukan menghujat ya. Silakan cek begini rumusannya. Apakah Baraya pikir kalau Baraya di pesantren kemudian belajar nahwu shorof itu adalah belajar agama, ilmu agama? Oke. Kata Guru Gembul, klaim dia sepihak ya, itu biasalah seorang konten kreator. Kita jangan terlalu berekspektasi berlebihan seorang konten kreator seperti saya mencerdaskan bangsa itu halu. Konten kreator itu yang nyari cuan, kalau nggak ada cuannya mana mungkin dia rajin upload. Ya enggak. Oh, saya belum ada cuannya, subscriber baru 1300 sekian lah, belum monetisasi. Oke, mau bantu biar monetisasi? Terima kasih. Kita tanggapi Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan umat muslim sama sekali tidak belajar agama, karena di sekolah, di pesantren itu tidak mempelajari agama. Dia kemudian menyebutkan nahwu shorof itu bukan agama, ya oke lah. Kemudian ilmu apalagi yang dia sebutkan, ilmu fikih, usul fikih, dan lain, tafsir dan lain-lain. Kita patut bertanya, ada apa dengan Guru Gembul? Sepertinya sangat dendam dengan nahwu shorof. Dulu dia pernah itu menebarkan hoax bahwa banyak orang pesantren atau masyarakat yang mengatakan bahwa nahwu shorof itu kata mereka, yaitu Guru Gembul, untuk bekal ke akhirat. Loh, nggak ada itu orang pesantren ngomong nahwu shorof untuk bekal ke akhirat. Itu ilmu ini ya, ilmu terapan atau ilmu awal yang digunakan nantinya untuk memahami redaksi bahasa Arab, di mana
Al-Quran dan hadis, juga kitab-kitab itu berbahasa Arab. Kita kembali ke guru gembul bahwa di pesantren tidak belajar agama. Kata siapa? Di pesantren yang awal sekali pasti diajarkan sholat. Pasti diajarkan sholat, ya kan? Kalau tidak diajarkan sholat, ya itu di sekolah lah juga diajarkan sholat. Kalau seseorang paham atau menguasai nahwu sorof, ilmu sholat cukup untuk mencapai apa yang dikatakan guru gembul sebagai agama, yaitu di belakang kan dia mengatakan yang disebut agama itu ikhlas, bersabar, tidak pernah ujub dan lain-lain. Yang di pesantren itu dimasukkan ke ilmu adab, akhlak, atau yang lebih spesifik nanti ke toreko. Ada ilmu toreko, ada laku toreko. Nah, dari pesantren itu biasanya ilmunya tok, sedangkan lakunya itu masing-masing pribadi. Karena apa? Semua dikembalikan ke masing-masing pribadi. Karena dulu dalam Piagam Jakarta itu sempat ya agama Islam atau syariat Islam itu wajib diterapkan bagi pemeluknya, tetapi itu ditolak oleh founding father atau Soekarno dan kawan-kawan. Akhirnya Piagam Jakarta diubah itu silanya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu sampai sekarang kewajiban dalam agama Islam hanya anjuran, tidak ada kewajiban. Contoh, kamu tidak sholat, maka oleh polisi tidak bakal ditilang, apalagi oleh kiai, ya paling dibiarkan lah, ada taksir, paling ya taksir lingkup pesantren. Oh tidak jamaah, paling ditaksir membaca Al-Quran 2 juz. Oh tidak jamaah 2 kali, tambahi suruh membaca Al-Quran 4 juz. Itu taksir di pesantren. Tapi di lingkup negara, ketika Anda tidak sholat, ya dibiarkan. Ketika Anda tidak puasa, ya dibiarkan. Padahal itu wajib dalam agama Islam. Karena apa? Karena itu tadi, Indonesia itu bukan negara Islam. Kalau Anda tidak memakai helm di jalan raya, Anda ditilang karena melanggar kewajiban yang tujuannya baik untuk keselamatan dunia, keselamatan kepala. Itu helm. Padahal sholat juga itu tujuannya kan untuk keselamatan dunia akhirat, tetapi tidak ditilang oleh polisi. Karena kembali lagi, kewajiban agama itu atau terapan laku agama itu kembali ke masing-masing pribadi seorang, bukan tidak pernah belajar. Kita bahas yang kecil saja ya, belajar sholat. Kalau mengetahui ilmu nahwu sorof, ketika sholat kan iftitah itu ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini secara nahwu sorof ya, ini teman setuhun ingsun, berarti itu artinya benar-benar, saya itu benar-benar secara kenyataan, secara hakiki, sadar sepenuhnya. Itu kenapa pakai nun taukid, ini nun ada tasdidnya, itu ini itu taukid, menyatakan sungguh-sungguh saya ini, ketemu ya mutakalim itu, sungguh-sungguh saya ini wajah tuh ngadepaken sopo ingsun, saya menghadapkan, wajah tuh wajia ing wajah ingsun, ing rai ing ini dari atas ke bawah, lilladzi kepada zat, lilladzi kepada yang fataras samawat menciptakan langit dan bumi. Jika menggunakan nahwu sorof, membaca ini saja, itu dia sadar sepenuhnya sedang berdiri di mana. Dia sedang berdiri menghadap pencipta langit dan bumi. Seorang yang bisa melakukan ini, tentu dalam salatnya ya, tentu setelah sholat, dia tidak akan pernah korupsi, dia tidak akan pernah menyakiti tetangga, dia tidak akan sewenang-wenang, dia tidak akan membuat kebijaksanaan sembarangan, karena dia merasa dia baru saja menghadap kepada Tuhan semesta alam. Contohnya itulah di pesantren saja ya, kalau baru menghadap kiai kan semangatnya masih membara luar biasa lah, tidak pernah melakukan kesalahan, mempengnya ngajinya luar biasa, terus tidak menggunakan waktu untuk foya-foya untuk tidak yang berguna. Itu kalau menghadap kiai, apalagi menghadap kepada pencipta kiai, pencipta alam semesta, pencipta semuanya. Dalam sehari semalam menghadapnya 5 kali, masih ditambah malam tahajud, masih ditambah sebelum siang duha. Itu luar biasa efeknya kalau mengetahui nahwu dan diterapkan lah ya. Lalu bagaimana tidak dikatakan kita tidak belajar agama? Kemudian ikhlas
Ikhlas itu dikatakan agama itu sendiri. Lah, kita itu sebenarnya belajar setiap bahkan sebelum mempelajari apapun itu sudah diajarkan ikhlas. Di lafal di salat itu ada atahiyat. Atahiyat itu kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu secara nahwu shorof itu secara shorof ya fi'il fa'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu zamannya zaman hal atau zaman istiqbal. Tapi di situ karena kita sedang sholat asyhadu, maka zamannya zaman hal. Saya sedang bersaksi. Jadi harus di situ Anda itu kalau mengucap asyhadu ya secara nahwu ya benar-benar hadir. Nah, secara shorof benar-benar hadir di situ, menyaksikan bahwa an itu menyimpan domir sya'an. Domir sya'an itu ini jarang-jarang dibahas di orang-orang bahwa an itu sebenarnya hakikatnya, kesejatiannya, kasunyatannya. Domir sya'an itu kasunyatannya itu an la ilaha, la di situ secara nahwu la nafi jinis. La nafi jinis itu ngamalnya seperti inatang sibilisma watarfangul khobar. Ilaha itu sebenarnya asalnya ilahun karena jadi isimnya la maka mabni fathah jadi ilaha. Karena apa mabni fathah? Karena sebenarnya di situ ada huruf jermin yang dibuang. Asalnya la min ilahin. La orano siji-sijio jinise la ilahin ora ono siji la ilaha ora ono siji-sijio jinise Tuhan. Tidak ada satupun jenis sesembahan Tuhan. Itu maknanya karena la minnya itu min istighraqiyah, min yang menenggelamkan segala jenis ditenggelamkan oleh min kemudian dinafikan oleh la. Semua Tuhan, semua jenis Tuhan, baik yang Tuhan-Tuhanan, baik yang Tuhan bikinan sendiri, baik yang Tuhan bikinan orang lain, contoh yaitu berhala. Nah, kemudian apa yang disembah itu manusia yang disembah oleh agama sebelah itu kan Tuhan bikinan orang lain. Tuhan bikinan sendiri itu seperti duit memang bikinan orang lain, tapi yang menuhankan biasanya orang per orang. Kemudian Tuhan sendiri itu seperti bikinan sendiri itu seperti nafsu, seperti hawa nafsu. Dalam Al-Quran itu dikatakan disebutkan ara'aita manit takhoda ilahahu. Di situ ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maka di situ juga ketika kita bersaksi la ilaha illallah, itu semua jenis Tuhan termasuk hawa nafsu kita, termasuk uang, termasuk istri, termasuk apapun yang sekiranya melalaikan kepada Allah, karena semua yang melalaikan kepada Allah itu termasuk ilah yang ecek-ecek ya. Ilah yang ecek-ecek itu seperti permainan, seperti apalah ya, pokoknya semua yang melalaikan untuk kita ingat kepada Allah itu ya ilah itu dinafikan oleh la nafi jenis, sehingga semua harus hilang. La ilaha illallah. Sebelum lafal illah itu ada khabarnya ilahun yang dibuang, yang jika ditakdirkan itu bisa maujudun, lafal maujudun tadi asalnya la min ilahin maujudun. Tidak ada ilah sama sekali itu maujud illallah kejaba Gusti Allah. Jadi semua hilang, dunia itu hilang. Dari sinilah ketika itu diterapkan, maka sholat kita, amal ibadah kita itu pasti ikhlas, karena tidak ada tujuan lain, karena tidak ada yang lain. Kita menyembah Allah itu ya dari Allah, kekuatan kita itu dari Allah. Rizki kita untuk beribadah, rizki waktu, rizki kesehatan, rizki ucapan bisa berucap, rizki punya tempat untuk beribadah sholat, itu semua dari Allah. Lalu kenapa kita mengharapkan pahala dari Allah ketika semua dari Allah? Itu pasti untuk Allah, semua dari Allah untuk Allah. Kita itu hanya dikaruniai mudahnya itu sebagai kabel penghantar tok. Maka sebenarnya tidak patut mengharapkan pahala sebenarnya, tapi Allah menyatakan kita diberi pahala, itu yang sangat luar biasa. Mengapa Gus Baha mengatakan sujud itu harus disyukuri? Yaitu karena sebenarnya kita hanya untuk lewat, semua dari Allah untuk Allah, kita digunakan untuk lewat, kan itu sebenarnya senang banget. Kemudian kita diberi pahala, kemudian dijanjikan masuk surga. Surga itu bukan seperti yang dikatakan
ada bidadari dan ya itu surganya orang-orang yang berpikiran seperti itu. Yang mudahnya lah, penggambaran paling mudah. Surga itu kebahagiaan tiada tara yang nanti kita peroleh dan tidak pernah ada di dunia dan tidak pernah kita bayangkan, bahagia sekali. Nah, itu kan intinya hidup itu kan bahagia kan tujuannya. Nah, itulah surga. Dan ini ikhlas terus sabar. Apalagi sabar ketika kita sudah menerapkan la ilaha illallah dengan Abu Syaraf seperti itu tadi, semua ilah hilang. Semua ilah hilang, maka kesabaran pasti teraih. Kesabaran pasti teraih. Contohnya kita diberi ujian lapar lah, sing mudah itu ya, lapar, ujian lapar, lalu kita la ilaha illallah diterapkan. Lapar itu kan sebenarnya cuma perut minta makan dan rasa yang merasa lemas, merasa kelaparan. Ketika kita la ilaha illallah, tidak ada keinginan, tidak ada Tuhan, tidak ada kejadian, tidak ada apapun kecuali yang ada Allah. Itu lapar itu akan menjelma menjadi sebuah kenikmatan. Bisa dibuktikan, Anda nikmati itu ya, lapar itu. Saya sambil berucap dalam hati la ilaha illallah dan terapkan. Tidak ada apapun yang penting, tidak ada apapun yang kita anggap, tidak ada apapun yang melalaikan kita, tidak melalaikan kita, tidak ada apapun yang mencuri perhatian kita. Illallah, kecuali hanya Allah. Kita Allah, Allah, Allah. Makanya apa? Dalam tarekat yang zikirnya biasanya itu ada zikir sir Allah, Allah, Allah. Itu karena sudah menghilangkan semuanya, hilang semuanya, dan seorang salik itu tenggelam dalam kehadiran Allah, 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 Allah. Apakah orang yang sudah seperti ini akan korupsi? Tidak mungkin. Apakah orang yang seperti ini tidak akan sabar? Tidak mungkin. Diberi apapun oleh Allah dia akan sabar. Kemudian apalagi itu ya, itu yang dinyatakan guru gembul yang itu tidak akan ujub. Ujub itu karena dia merasa bahwa dirinya berguna, bahwa dirinya itu lebih dari orang lain, bahwa dirinya itu berjasa atau ada atau apapun itu yang mengesampingkan Allah. Lah, ketika kita sudah tenggelam dalam kehadiran Allah, apakah akan ada ujub? Ujub sudah hilang, bas, hilang, nggak ada ujub. Ria juga hilang di situ karena yang ada hanya Allah. Itu didapatkan hanya dengan lafal la ilaha illallah yang setiap hari kita baca minimal berapa kali? 5 kali. 5 kali kali 2, 10 kali. 10 kali kurangi 1 ketika subuh, berarti 9 kali. Itu minimal dibacanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bisa seperti itu jika seseorang memahami, menguasai nahwu shorof. Dan tidak harus hafal alfiyah, tidak harus macam-macam. Anda tinggal belajar itu, tinggal belajar la ilaha illallah sama kiai. La ilaha illallah, tolong kiai, ini la ilaha illallah dimaknai secara nahwu shorof dan terangkan kepada saya. Ya itu sudah beres. Tidak bisa menakutkan guru gembul sehingga ketakutan untuk belajar nahwu shorof. Nahwu shorof itu mudah. Koma zaitun, koma fi'lu madin, zaitun fa'ilun li koma marfungun alamatu rafi'i tematun taghiratun fi arihi li anau ismu mufrad. Mudah itu nahwu shorof. Kalau Anda ingin belajar nahwu shorof yang cepat itu kan banyak, enggak perlu lah kita antisipasi terus menyatakan nahwu shorof tidak berguna. Nahwu shorof itu ilmu dunia, nahwu shorof itu apa itu? Itu hanya dendam Anda karena Anda tidak mengetahui atau tidak menguasai nahwu shorof. Tapi ketika belajar nahwu shorof kok angel banget ya, nahwu shorof angel banget ya, waduh, hatiku akhirnya timbul kebencian kepada nahwu shorof sehingga menjelek-jelekan nahwu shorof. Padahal seperti tadi saya katakan, Anda menguasai nahwu shorof sedikit saja terapkan dalam sholat, pasti semua ilmu agama yang dikehendaki oleh guru gembul, ikhlas, bersabar, tidak pernah ujub, hati bersih, tidak pernah menyakiti orang lain, itu akan diraih. Dengan catatan apa? Dengan catatan benar-benar dijalankan. Jadi sebenarnya di pesantren, di sekolah itu diajarkan agama yang dimaksud oleh guru gembul, cuma tidak dijalankan. Itu saja, tidak dijalankan. Saya bertegas, tidak dijalankan. Karena apa? Karena dari awal itu tadi, dulu ulama kita dalam Piagam Jakarta ingin memaksa atau ingin mewajibkan setiap pemeluk Islam menjalankan syariatnya, tapi itu ditolak. Sehingga untuk sampai sekarang ya pesantren, sebagaimana seapapun pesantren mengajarkan apapun dari disiplin
sholat, disiplin puasa, disiplin berbuat baik, disiplin apapun itu sifatnya hanya anjuran. Ketika seorang santri pulang ke rumah, maka dia tidak diwajibkan menjalankan semua itu oleh negara. Negara hanya menginginkan sementing kalau dia mencuri ya ditangkap, kalau dia tidak pakai helm ya ditilang. Tapi ketika dia tidak sholat ya wis dijarno. Ketika dia tidak berbuat baik, tidak menerapkan ilmunya ya dijarno. Karena ilmu itu kan hanya, kata Imam Ghazali, hanya seperti pedang. Pedang ketika menghadapi hewan buas, kalau cuma dienggotok, cuma di apa? Cuma disandang tok, tidak dicabut, tidak dihunus untuk melawan hewan buas ya tidak berguna. Itu. Jadi menurut saya guru gembul terlalu diliputi oleh kasam, kasam kepada ilmu-ilmu itu. Kalau melihat dari sudut pandang saya sebenarnya, kenapa masih banyak band panjang ini ya, band apa kontennya band panjang. Kenapa alumni-alumni pesantren, alumni itu kok bejat-bejat semua, bahkan pulang ke kampung juga melakukan korupsi. Ya itu tadi, karena tidak ada kewajiban menjalankan ilmunya. Hanya sekedar ilmu itu ya bagaimana cara Imam Ghazali ya seperti pedang itu harus dihunus kemudian digunakan, diterapkan, diaplikasikan dalam sholat. Jangan muluk-muluk diaplikasikan ke